isu jilbab paskibraka ya. Saya kira secara ide ini isu lama ya. Isu lama karena konteksnya isu orang-orang ya, oknum yang masih mengkonflikkan antara identitas keagamaan dengan identitas keindonesiaan ya. Nasionalisme dan keindonesiaan dan keislaman atau agama apapun itu seperti didikotomikan, dikonflikkan. Dan secara eksplisit dikatakan bahwa ancaman bagi negara atau Pancasila itu adalah agama. Menurut saya ini adalah cara pandang yang tidak cocok untuk Indonesia ya. Cara pandang yang tidak cocok untuk Indonesia. Mungkin di barat sana ya, orang barat menganggap bahwa agama adalah bagian dari masalah. Tapi bagi orang Indonesia adalah agama itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya kan? Jadi menurut saya secara konstitusi, secara sejarah itu sudah jelas bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius. Dari mana itu bisa dikatakan? Teks awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengatakan apa? Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat ini adalah nggak mungkin keluar dari kalimat orang ateis, orang sekuler, Mas. Kalimat ini hanya lahir dari kalimat orang yang religius. Walaupun dia berjuang perang melawan para penjajah, tapi dia kemudian tidak mengklaim bahwa kemerdekaan itu karena kehebatan mereka dalam berperang, berjuang ya. Tapi malah dengan humble mengatakan bahwa ya kewajiban kami memang perang, berjuang, jihad, tapi kalau tidak ada izin Allah, tidak ada rahmat Allah, tidak mungkin itu semua terjadi. Ini adalah ekspresi manusia religius, apapun agamanya. Jadi secara historis dan secara prinsip konstitusi, karena itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, itu udah jelas, bangsa ini bangsa religius. Jangan menganggap agama itu sebagai musuh dari Pancasila, musuh negara. Itu cara pandang yang menurut saya terbalik. Ya. Lalu kemudian diwujudkan dalam konteks bahwa untuk menunjukkan nilai-nilai Pancasila, karena kan yang buat aturan orang BPIP nih, untuk menunjukkan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, orang harus melepaskan jilbabnya, ya, ketika harus menegakkan bendera. Lah apa masalahnya kalau orang itu berjilbab? Wong tentara aja berjilbab, polisi berjilbab, itu kan sama aja nanti lama-lama tidak hanya paskibra, anggota paskibraka itu yang disuruh buka jilbab. Nanti polisi kalau masuk kantor polisi harus buka jilbab. Jilbabnya ditaruh di meja piket. Tentara juga begitu, Mas. Nanti dosen-dosen juga yang masuk, yang mengajar di kampus umum, jilbabnya nggak boleh masuk kampus umum. Nah itu berarti kita mempraktekkan sekuler fundamental ala Turki di zaman Kemal Pasha, di mana orang dipaksa untuk tidak menggunakan simbol-simbol agama. Jadi itu sebenarnya menurut saya itu adalah conflicting of idea of oknum itu yang ada di BPIP itu. Dan menurut saya ini pantas untuk diinvestigasi. Ini ide siapa yang seperti ini? Nggak bisa selesai begitu saja menurut saya. Supaya kita tidak capek, Mas, mengulang lagi nanti muncul lagi gitu. Ya, ini isu lama sebetulnya. Jadi secara konstitusi itu sudah jelaskan Indonesia bangsa religius, dan di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 juga dijamin hak kemerdekaan warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Kurang apalagi itu konstitusi itu bicara itu. Jadi kalau ada orang yang melarang warga negara untuk menjalankan keyakinannya, berarti dia melanggar konstitusi. Dia melanggar nilai-nilai Pancasila, sila pertama. Bagaimana orang mengaku dia bertuhan dan pada sama dia menolak aturan Tuhan? Ya enggak? Itu kontradiksi interminis. Mengaku Pancasilais dan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, dan pada saat sama dia menganggap agama, ya, ya, agama itu kan Tuhan yang berikan. Kan syaratnya agama itu ada kitab suci, ya kan? Kalau agama nggak ada kitab suci bukan agama, Mas. Itu cuma gerombolan orang ngumpul itu, geng gitu. Nah, kitab suci itu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin orang
percaya, katanya mengklaim sebagai Pancasilais, percaya kepada Tuhan, tapi pada saat samanya tidak menghargai hukum-hukum yang dibuat Tuhan. Menurut saya itu melanggar Pancasila malah.